Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Islam menganjurkan pemeluknya untuk bekerja dan tidak boleh mengandalkan bantuan dan pemberian orang. Dalam Al-Quran banyak sekali keterangan-keterangan, anjuran-anjuran untuk bekerja. Seperti firman Allah, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Termasuk daripada bentuk anugerah Allah, Allah jadikan siang hari untuk waktu mencari ma'isyah. Dalam ayat Al-Quran lain, Allah juga menerangkan وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Termasuk bagian nikmat Allah, Allah jadikan bagi kalian semuanya di dunia ini ada ma'isyah, pekerjaan-pekerjaan. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi petambak, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi ini ma'isyah, bentuk-bentuk ma'isyah. Allah jadikan itu adalah satu bentuk pekerjaan yang saling melengkapi. Ada yang menjadi nelayan, ada yang menjual daging, ada itu semuanya saling melengkapi. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Kemudian ada tuntutan, nikmat ini disyukuri, tapi sedikit orang mensyukuri. Qalilan ma tashkurun. Padahal itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu. Untuk mencukupi kehidupan, Allah sediakan juga bermacam-macam cara manusia untuk bekerja. Tapi qalilan ma tashkurun. Sedikit apa yang kamu syukuri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membahasakan mencari rizki ma'isyah ini itu sama dengan mencari fadlullah, kemurahan Allah. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlam min rabbikum. Enggak ada salahnya kamu itu kalau mencari fadlam min rabbikum. Allah bahasakan fadl. Fadl itu apa ya? Anugerah. Fadl itu bisa keutamaan. Fadl itu bisa kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Karena itu orang bekerja itu bagus. Bagus. Malah kadang-kadang manusia untuk mencari ma'isyah dalam kesulitan. Padahal di rumah ada yang menunggu untuk biaya itu, biaya ini. Dan itu menjadi sebab untuk diampuni dosa. Dalam hadits Nabi menyatakan minad dunubi dunubun la yukaffiruha illa al-ham fi talab ma'isyah. Ada beberapa dosa yang tidak bisa diampuni lewat ibadah. Salat, puasa, baca Quran atau yang lainnya, tapi bisa diampuni karena penatnya pikiran, sumpeknya pikiran, banyaknya pikiran mencari ma'isyah, mencari biaya hidup. Bagi orang yang maju pekerjaannya dan dia jujur, dia amanat, dia mensyukuri itu semuanya diniatkan untuk yang bagus, maka Nabi mintakan at-tajirus saduqul al-aminul muslim yuhsyaru ma'asyuhada yaumal qiyamah. Ternyata ada pedagang. Pedagang ini bukan orang jihad. Pedagang jujur, amanat, muslim, nanti di hari kiamat kumpulnya dengan syuhada, orang-orang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Hadits yang lain Nabi menyatakan man talabad dunya halalan ta'affufan an mas'alah wa sa'yan ala iyalih wa ta'attufan ala jarih lagi Allah azza wa jalla wajhu kal qamar lailatul badr.
Siapa orang yang dia mencari daripada dunia rezeki yang halal, hati-hati, warok dalam mencarinya. Kemudian tujuannya adalah ta'affufan an masalah, supaya enggak minta sama orang. Dia enggak kepingin minta sama orang. Lebih baik mikul, lebih baik macul, lebih baik mancal, paham ya? Daripada minta pada orang. Dan dia bukan karena untuk mendupu-dupu harta, tapi dia berusaha untuk menafkahi keluarganya. Serta kalau ada kelebihan, memperhatikan tetangganya. Maka orang ini nanti ketika mati bertemu dengan Allah, wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama. Ternyata ada orang-orang yang berdagang tapi dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat Nabi duduk bersama para sahabatnya. Melihat mereka, para sahabat melihat satu orang di jaladin gua. Orang yang punya semangat kuat gitu. Kekar badannya. Dia berangkat pergi ke pasar. Maka orang-orang ini yang bersama Nabi ini menyatakan, "Wai hadza law kana syababuhu wa jaladuhu fi sabilillah." Apa ini orangnya? Dikritik gitu. Seandainya masa mudanya dan semangatnya, kekuatannya dari itu digunakan untuk fisabilillah, kan beruntung besar. Maka Nabi SAW menyatakan, "La taqulu hadza." Jangan kamu berkata demikian. Fa innahu in kana yas'a 'ala nafsi liyakufa 'an masalah wa yughni 'anil nas fa huwa fisabilillah. Enggak harus perang fisabilillah itu. Kalau dia itu bekerja untuk supaya enggak minta sama orang dan mencukupi dirinya, keluarganya daripada bantuan orang, dia fisabilillah lu kerjanya ini. Wa in kana yas'al abawaini dha'ifain aw dhurriyyah dhi'afin liughniyahum wa yakfiyahum fa huwa fisabilillah. Kalau dia berangkat bekerjanya ini adalah karena untuk biayai kedua orang tuanya yang lemah, bukan kaya. Orang tuanya lemah, perlu dibiayai. Atau keluarga-keluarganya banyak yang lemah untuk membiayai mereka. Maka dia bekerjanya fisabilillah, terhitung dia fisabilillah. Wa in kana yas'a tafakhuran wa takatsura fa huwa fisabilil syaitan. Tapi kalau dia bekerjanya hanya sekedar untuk mengangkat dirinya dengan hartanya, menumpuk-numpuk harta, enggak peduli keluarga, enggak peduli dengan keadaan daripada orang-orang yang memerlukan, ini fisabilil syaitan. Ya ini yang tercela. Nah, karena itu enggak semuanya tadi itu adalah jelek. Kalau bekerjanya tadi itu adalah untuk hal yang positif, itu adalah bagus. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, "Inna Allah Ta'ala yuhibbul abda yattakhidul mihna yastaghni biha 'anil nas wa yubghidul abda yata'allamul ilma yattakhidhu mihna." Allah itu cinta dari hambanya kalau dia itu punya pekerjaan supaya tidak mengharap bantuan orang. Tapi Allah itu benci orang yang belajar ilmu kemudian ilmunya dijadikan pekerjaan, dakwahnya dijadikan pekerjaan. Itu yang dibenci oleh Allah. Karena itu ustadz kerja. Jangan ustadz enggak kerja ente, akhirnya kalau enggak dikasih amplop marah. Amplopnya sedikit, enggak mau dakwah. Kerja. Kalaupun kamu dikasih karena itu sebagai hadiah, silakan kamu terima. Tetapi jangan kamu menggunakan ilmu untuk menghasilkan keberuntungan kecuali mengartikan ridha Allah dan pahala dari Allah. Kerja jadi ustadz itu. Masya Allah. Inna Allah Ta'ala yuhibbul mu'min al-muhtarif. Allah itu cinta kalau ada orang mukmin bekerja itu. Kenapa? Karena dia berusaha untuk makan dari hasil keringat, bukan keringatnya orang. Bukan keringatnya orang. 6.
diceritakan Nabi Isa alaihissalam melihat seseorang. Kemudian ditanya, matasna, ketemu seorang, apa yang kamu berbuat? Kata dia, ata'abbad, ana ibadat. Man ya'uluk, siapa yang biayai kamu? Akhi, kata dia, saudaraku, anak ibadat, saudaraku yang biayai aku. Kata Nabi Isa, aku ka'abad nikah, saudara kamu lebih ibadah daripada kamu. Ente kan jadi mesin jadinya. Kemudian bensinnya ahuk. Kalau tidak ada bensinnya, mesinnya nggak jalan. Ya jangan begitu. Kerja. Tapi jangan bekerja total. Diatur waktu ibadahnya, diatur waktu istiqomahnya. Begitu. Masya Allah. Kalaupun misalnya ada beberapa hal yang kamu punya hajat kok belum ada rezeki, cari. Tapi ajmilu fit talab. Yang sekiranya pekerjaan yang bagus gitu. Nggak merugikan orang, nggak membuat kamu tuh kejam. Yang sekiranya kamu itu bekerja malah bisa memberikan keuntungan sama orang. Ajmilu fit talab. Iya, jangan neken. Kalau beli barang minta paling murah, tapi kalau jual barang minta yang paling mahal. Jangan. Kasih keuntungan kepada orang bekerja kepada kamu dan kamu mendapatkan keuntungan dari itu sedikit tapi berkah. Habba idza barakal maula tulagil hubub. Ya, sedikit tapi berkah. Satu hadis Nabi SAW juga bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatib ala dhahrihi khairun lahu min an ya'tiya rajulan a'tahu Allah min fadlihi fayas'alah. A'tahu aw mana'ahu. Ambil tali, berangkat ke hutan. Kumpulkan kayu, diikat dan kamu pikul. Kamu jual, mendapatkan hasil. Itu lebih baik daripada datang kepada orang yang punya kelebihan harta. Belum tentu dapat. Mungkin dikasih, mungkin tidak dikasih. Tapi yang jelas harga diri kamu jatuh. Artinya gambaran, jangan dibiasakan menunggu bantuan orang, tapi berusahalah, maka kamu akan menjadi orang yang mendapatkan pahala fisabilillah. Orang kalau sudah dia itu biasa mengandalkan pemberian orang, dia akan menjadi orang yang fakir seterusnya, walaupun punya harta banyak. Kata Nabi, man fataha ala nafsi babal mas'alah fatahallahu alaihi sab'ina baban minal faqr. Siapa orang yang dia membuka satu bab untuk minta, maka Allah telah buka bab 70 bab daripada kefakiran. Seakan-akan tidak bisa menyelesaikan masalah kecuali dengan cara itu. Ya, kalau dia udzur. Ya, dia karena sudah umur, karena dia sakit atau yang lainnya, enggak ada masalah. Berbicara jangan kepada orang kecuali yang siap membantu, sehingga tidak perlu bantuan daripada yang lainnya. Jangan semua orang dimintai bantuan, jangan. Minta dari orang yang sekiranya senang membantu kamu dan tidak ada adza dan minnah, yang sekiranya tidak mengganggu perasaan kamu dan mengundat-undat kamu. Paham ya? Nah, kalau sekiranya mengganggu, misalnya mencemarkan nama kamu, ini minta saya bantu, semua orang kasih tahu. Jangan minta bantuan orang ini. Atau minnah, selalu nginget-nginget. Kan sudah tak kasih kamu, kan sudah saya bantu kamu, kan terus gitu. Jangan minta dari sini. Kalau perlu tolak. Kalau ada minnah, tolak. Misal dibantu di foto kamu, sebentar lagi dia akan mencalon, jangan dikasih.
jangan diterima bantuan gini nih. Jangan diterima. Kenapa? Ada minnah ini. Ada minnah. Ini ada imbalan sebabnya. Jangan diterima bantuan yang model demikian ini. Nah, ada satu wasiatnya Luqmanul Hakim kepada putranya. Ya bunayya, istaghni bil kasbil halal anil faqr. Fa innahu maftagara ahadun qat illa asabahu talatu khisal. Saudara, putraku, kerja ya. Cari rezeki yang halal. Supaya kamu tidak menjadi orang yang fakir kepada manusia. Kalau mau fakir, fakir sama Allah. Jangan fakir kepada manusia. Yang berharap kepada manusia, jangan. Bekerjalah kamu cari rezeki yang halal untuk kamu tadi itu bisa hati kamu itu tidak menjadi fakir kepada manusia. Karena sesungguhnya jika manusia tadi itu menjadi fakir, nggak ada tercukupi rezeki yang halal, maka dia akan mendapatkan 3 musibah. Pertama, riggatun fi dini. Agamanya, imannya akan melemah. Gampang terpengaruh. Kadang-kadang mau asal begini, tak kasih. Bantuan besar asal begini. Asal kamu melakukan ini, walaupun itu adalah fitnaan, walaupun itu adalah perbuatan haram, dilanggar sama dia. Tapi ketika dia punya harta, tidak akan terpengaruh dengan itu. Kedua, wa du'fun fi aqlih, akalnya kurang. Kecerdasan akan menjadi tumpul kalau orang itu hanya mengandalkan dari orang. Dia tidak akan kreatif, nggak akan berkembang. Tapi kalau dia bekerja mungkin bisa berkembang. Tapi kalau sudah dari bantuan orang, dia nggak akan berkembang ini. Nggak akan menjadi orang yang cerdas, nggak akan menjadi orang kreatif. Yang ketiga, wadhihabu muru'atih, hilang harga dirinya. Inti mau jadi ustadz yang cuma dibantu. Hilang, inti nggak akan jadi ustadz bagi orang yang bantu kamu. Orang bantu kamu jadi ustadznya kamu, diatur kamu. Semuanya akan diatur sama dia. Kamu nggak akan menjadi orang yang terhormat. Wa a'dham hadhihi thalath, dan yang lebih besar daripada 3 ini, istighfafun nasbih. Inti akan menjadi orang yang terhina di hadapan pandangan manusia. Karena itu kerja supaya kamu tidak perlu mengharapkan bantuan orang lain. Kemudian kamu tadi itu hiduplah semampu kamu. Paham tidak maksudnya? Kalau masih kuat jalan, tidak perlu sepeda motor, jangan maksakan beli sepeda motor kredit. Jalan aja, hidup semampu kamu. Kalau bisa beli sepeda motor, jangan kamu paksakan beli mobil kredit. Artinya, hiduplah semampu kamu dari hasil pekerjaan kamu. Tambahi syukurnya, maka kamu akan ditambah rizkinya oleh Allah. Maka ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak ingin berpenampilan hebat. Utang, mari ngono. Dia akan menjadi beban berat dan akhirnya menjadi terhina nantinya. Ya? Habis naik mobil mewah, ternyata dia tidak punya apa-apa dan dia akan menjadi orang yang nelongso hidupnya. Merasa tidak berharga dirinya. Awas hati-hati. Kebutuhan manusia enggak banyak kok. Kalau hanya sekedar makan, beberapa piring cukup setiap hari dan itu tidak perlu biaya yang besar. Kalau hanya pakaian, banyak
pakaian yang tidak mahal, yang biasa cukup layak untuk menjadi pakaiannya dia. Kalau tempat, dia nggak perlu juga tempat yang mewah, bisa kok hidup. Tinggal kamu menikmati kehidupan ini dengan menghiasi ibadah, akhlakul karimah, dan bersyukur atas nikmat Allah. Maka kamu menjadi orang yang paling kaya di atas dunia ini. Wallahu a'lam. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا تواب فلهذا سري أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. يا تواب يا تواب تب يا إلهي ومالكي، أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. يا تواب تب علي، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. فتجاركني بلطف منك يا مولى الموالي، يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري. يا تواب يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا تواب يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. يا تواب لم أزل بالباب واقف، ارحمن ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف، فأدم ربي عكوفي. يا تواب
ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا تواب يا تواب تب علينا حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها وشواظي يا تواب في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا تواب اللهم صل وسلم على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون واشهد معنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا واصلح أهلنا ويسر لنا في ديننا والفطر وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتجاه علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون ربنا كل الديون قبل ان تاتينا الرسل واغفر واستر من ستر وصلاة وطيبة المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi spektakuler hanya dengan Rp10.000 per bulan, dan selama 20 bulan saja Anda akan memiliki peninggalan di atas dunia yang pahalanya insya Allah mengalir terus sampai akhirat, yaitu berupa Rumah Sakit Al-Maunah Kota Pasuruan. Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kami mencari 300.000 donatur. Jadilah Anda salah satunya. Berat insya Allah menjadi ringan dengan kebersamaan. Bersatu kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.